KB tadi ya? Iya. Oke, ini ada di tangan saya beberapa sampel KB. Oke, kenapa kita harus ber-KB? Ya, kita merencanakan kehidupan generasi kita. Ya kalau misalnya nggak KB, setiap bulan setiap wanita yang sudah mens bisa hamil kalau ketemu dengan ini, kalau ovum bertemu dengan sperma. Umur berapa mulai seorang wanita mens? Ya katakanlah umur 12 tahun, kelas 6 SD, dan berhenti sampai dengan umur 50 tahun. Ini rata-rata ya. Berarti selama itu, setelah dia mens pertama, kalau ada pertemuan ovum dengan sperma, bisa terjadi keturunan. Kita nggak jadi hamil, maksudnya kehamilan. Nah, jadi setelah seseorang menikah aja misalnya ya, kalau zaman dulu kan begitu dia menikah bisa aja 1 tahun pertama lahir, kalau nggak KB tahun berikutnya lahir, jarak 1,5 tahun bisa banyak. Nah, jadi kita ada namanya keluarga berencana. Nah, ada alatnya nih, ada zatnya nih, ada di sini suntik KB. Ini suntik KB yang 3 bulan yang umum digunakan. Kebetulan ini memang 3 cc ya, 3 bulan. Kalau tahu isinya medroksiprogesteron asetat, pokoknya hormon. Hormon ini disuntikan di pantat. Bisa di mana aja sih, tapi yang ototnya paling tebal, mungkin di sini juga bisa, tapi karena tebal enakan di pantat. Sekali 3 bulan. Misalnya hari ini disuntikan, sekarang tanggal berapa? 16 Januari. Berarti kita suntik lagi bulan 16 Januari, Februari, Maret, April. 16 April. Kita kurangi 6 hari karena kita anggap siklus orang itu satu siklus 28 hari. Berarti disuntik lagi Januari, Februari, Maret. Tanggal 10 Maret suntik lagi. Terus lagi 3 bulan lagi suntik lagi. Terusan. Ini yang 3 bulan. Terus ada juga suntik KB yang ini. Ini yang 1 bulan. Isinya sedikit, cuman setengah cc. Dan ada juga yang 2 bulan. Isinya 1 cc. Ini juga kalau bedanya, ini tadi isinya 1 macam hormon, medroksiprogesteron asetat, yang ini 2 macam hormon. Ada medroksiprogesteron asetat dan etinyl estradiol, 2 hormon lah, istilahnya progesteron dan estrogen, 2 macam hormon. Jadi di antara kedua KB ini ada perbedaan-perbedaan. Kalau ini yang nggak diinginkan dulu ya, yang nggak diinginkan ini bisa haidnya tidak lancar, tidak teratur, otomatis kesuburannya juga lama. Misalnya ya, dia udah suntik KB sekarang, udah berhenti 3 kali berturut-turut, belum hamil-hamil juga. Dan yang apesnya udah 3 tahun disuntik, udah 3 tahun berhenti suntikan, belum hamil juga. Nah ini kelemahan dari suntik KB yang 3 bulan. Tapi untuk suntik KB yang 2 bulan dan 1 bulan, bisa cepat kembali kesuburannya, dan haidnya juga lebih teratur. Oke, ini ya, jadi tinggal kita pilih ya. Jadi untuk yang tidak mau kesuburannya terganggu, pilihlah suntik KB yang 1 bulan atau 2 bulan, atau pilih pil KB. Tapi kalau pil KB harus diminum setiap hari. Hari ini Senin, Selasa, hari ini, besok, terus sampai habis. Jangan lupa karena kalau lupa akan cepet bisa hamil lah, cepet kembali kesuburannya. Suntik KB yang apa? Kalau ya pil KB. Jadi ini dianjurkan untuk orang yang tidak pelupa. Tapi kadang-kadang walaupun ini suntik KB begini ya, sekali-sekali bisa aja dia masih hamil, kadang-kadang nggak ngefek. Tapi itu jarang ya. Ya, jadi tingkat pencegahan supaya KB-nya berkurang, tapi efek sampingnya juga berkurang. Oke, ini tentang pil KB. Ada satu lagi, implan yang dimasukin ke sini. Itu juga hormon seperti ini, tapi di dalam bentuk yang lebih kental di tangan. Itu bisa bertahan 3 tahun. Oke, tinggal pilih KB mana yang paling pas. Oh, ada tuh lagi yang ditanam di rahim itu, Kak. Namanya Iya. Kayak gini Spiral. bentuknya. Seperti T. Iya. Ditanam dalam rahim, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, intrauterine device, disingkat dengan IUD. Ada juga orang yang bilang spiral, karena zaman dulu bentuknya melingkar-lingkar kayak spiral, padahal sekarang udah nggak ada lingkar-lingkar. Ya udah, katanya spiral, terserahlah. Ya, itu ditanam dalam rahim. Apakah itu lebih bagus? Semuanya punya tingkat kebagusan masing-masing. Itu seringnya infeksi ya, kadang-kadang infeksi, kadang-kadang gatal dan lain-lain. Yang penting ada sesuatu benda dalam rahim yang tidak normal ya, ada aja efek sampingnya. Tapi yang jelas kalau
dia bukan hormon, jadi tidak mempengaruhi ke efek samping. Emang apa efek samping KB? Biasanya badan cepat gemuk, itu yang nggak enak. Gemuknya tuh nggak tanggung-tanggung, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan naik. Karena hormon ini juga memicu nafsu makan, kayak begitu. Oke, dia silakan dipilih KB mana yang paling pas supaya bisa merencanakan keturunan yang berkualitas dengan jarak yang diinginkan juga. Kalau bisa 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Oke.